Ini adalah Redmi Pad Pro. Bisa kalian bilang ini adalah tablet terbaik dari Redmi yang bisa kalian beli saat video ini dikeluarkan ya. Dia udah support stylus, support keyboard case juga. Layar besar 12,1 inci, 2,5K dengan refresh rate 120Hz. Pakai SoC Snapdragon 7S Gen 2. Kelengkapannya juga menarik. Ada quad speaker dengan Dolby Atmos, baterai 10.000 mAh. OS-nya udah pakai HyperOS, lengkap dengan fitur interconnectivity untuk koneksi dengan perangkat Redmi dan Xiaomi lain. Sebentar, kenapa tablet ini rasanya nggak asing ya bentuknya? Ya, ini adalah Redmi Pad Pro. Ya, kembarannya Poco Pad yang pernah kami buat videonya bulan lalu ya. Hampir semuanya sama, dari paket penjualan, spesifikasi, bahkan hasil pengujian kami juga mirip. Ada sedikit beda di hasil pengujian baterai, tapi sisanya terbilang sangat mirip. Satu hal yang jadi perbedaan signifikan adalah Redmi Pad Pro tersedia secara offline. Nah, meskipun tablet ini menarik di kelas harganya, tapi memang ada baiknya kalau kita bisa cobain dulu lah bagaimana rasanya nih ya, bagaimana ukurannya, apakah cocok di tas kita atau tidak. Lalu bagaimana feel-nya pada saat nulis atau gambar pakai pennya, feel keyboardnya bagaimana. Ada pun perbedaan lain yang perlu diketahui adalah pilihan desain warna. Di Redmi Pad ini lebih bervariasi warnanya. Nah, untuk video kali ini, daripada kalian berasa nonton video yang sama dengan yang Poco Pad, kami akan bahas beberapa hal yang beda dan beberapa hal yang belum terbahas di video kemarin. Oke? Kita mulai dari kenapa tablet ini ada. Ya, menurut pihak Xiaomi, ini merupakan jawaban atas keluhan pengguna Redmi Pad sebelumnya yang rilis tahun 2022. Tablet yang itu kan luar biasa populer, bahkan merupakan tablet terbaik untuk kelas 3 jutaan pada masanya. Pakai Helio G99, layar 10,6 inci, dan sebagainya. Keluhan utama yang didengarkan oleh Xiaomi adalah banyaknya pengguna yang berharap Redmi Pad itu support stylus dan juga keyboard. Maka dari itu hadirlah Redmi Pad Pro ini beserta keyboard dan stylusnya. Sekarang kita lihat isi boxnya. Untuk paket penjualan terbilang cukup lengkap ya. Yang penting kan ada chargernya, ada chargernya di sini. Nah, untuk Redmi Pen dan keyboard case itu dijualnya terpisah ya. Sebelum kalian beli, coba cek dulu. Barangkali ada promo bundling yang membuat harga aksesorisnya jadi lebih murah. Nah, untuk desain tablet ini menggunakan slim metal unibody yang buatnya terasa kokoh kalau dipegang. Tapi kami perlu mengingatkan kembali, body tablet dengan material metal seperti ini berpotensi dent atau bengkok ya, atau penyok. Jadi meskipun kokoh, penggunanya sebaiknya tetap berhati-hati selama makainya. Untuk warna, unit kami uji ini warnanya adalah graphite gray atau ya abu-abu ya. Ada varian warna lain, ada ocean blue dan ada mint green. Untuk layarnya adalah 12,1 inci IPS dengan resolusi 2,5K atau 2560 x 1600 pixel. Refresh rate-nya up to 120Hz. Refresh rate ini adaptif dari 30 sampai 120Hz tergantung situasi. Brightness layarnya diklaim 500 nits di mode standar dan 600 nits di mode HBM. Kalau kita uji, hasilnya di kisaran 480 nits di mode standar dan 580 nits saat kami melakukan simulasi outdoor. Jadi kecerahannya memang sudah mendekati klaimnya Redmi tadi ya. Untuk warna layar di sini tersedia beberapa mode warna, ada vivid, saturated, dan standar. Anehnya, apapun setting yang digunakan, gamut coverage dan volumenya tetap mendekati 100% sRGB semuanya. Memang layarnya nggak segonjreng layar-layar yang di setel ke 100% DCI-P3 tentunya. Tapi yang satu ini udah cukup layak lah dipakai buat ngedit-ngedit konten. Untuk spek tentunya SoC pakai Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini SoC kelas menengah atas lah yang terbilang mumpuni di sini. RAM dan storage yang ini pakai 8GB LPDDR4X, 256GB UFS 2.2. UFS, bukan eMMC di sini. Dia support microSD juga sampai 1,5 TB dan tidak ada varian RAM dan storage lain. Hanya yang ini aja. Ini juga peningkatan yang signifikan ya, karena Redmi Pad sebelumnya itu RAM-nya 6 dan storage-nya di 128GB. Untuk baterai 10.000 mAh, support charging hanya 33 watt sih. Untuk sensor, accelerometer ada, gyro ada, LED sensor ada, e-compass ada, lengkap di sini. Untuk konektivitas dia Wi-Fi 6 dan dia Wi-Fi only alias nggak support seluler. Tapi itu nggak ada masalah sih untuk menekan harga. Lagian kita semua udah pakai smartphone, tinggal di-connect aja, beres. Bluetooth versi 5.2 dan udah support audio codec SBC, AAC, aptX adaptif dan LDAC juga. USB-nya USB 2.0 dengan dukungan untuk USB OTG. Display output ya sayangnya nggak ada di sini. Namanya 2.0, jadi nggak ada standar untuk display out ya. Untuk sistem kameranya dia pakai Face Unlock, lalu untuk OS dia pakai HyperOS dengan basis Android 14. OS ini terbilang relatif besi ya, dengan hanya beberapa aplikasi bawaan aja yang ada di dalamnya. Untuk second space tersedia dong di sini.
Nah, terkait update, Xiaomi menjanjikan 2 kali Android update dan 4 tahun security update. Parallel Windows dan floating Windows bawaan HyperOS juga ada di sini. Fitur interconnectivity dengan perangkat berbasis HyperOS lain juga tersedia tentunya di sini. Menampilkan layar smartphone ke tablet bisa, copy file antar perangkat juga jadi lebih mudah. Tinggal drag and drop aja kayak gini, gampang kan? Nah, tentunya ini harus dipadukan dengan smartphone yang sudah mendukung fitur tersebut. Nah, menjawab beberapa pertanyaan kalian di video kemarin ya, yang di video Poco ya, banyak yang minta untuk lebih dalam bahas terkait stylus dan keyboardnya. Stylusnya ini namanya adalah Redmi Smart Pen ya, untuk Redmi ya, namanya Redmi Smart Pen. Panjangnya ada di 157 mm, beratnya kurang lebih sekitar 12,7 gram. Pressure sensitivity-nya ada di 4096 level, udah mumpuni lah ya. Touch sampling rate ada di 240 Hz dan terdapat 2 tombol di sini untuk screenshot dan juga untuk menulis. Koneksinya pakai Bluetooth versi 5.1. Kalau kita beli barengan dengan keyboardnya, dalam paket penjualan keyboard terdapat slot untuk naruh pen yang satu ini. Menurut kami ini malah lebih aman ketimbang yang pakai magnet ya. Dipasang seperti ini jadi nggak mudah lepas. Untuk pengisian baterai menggunakan port USB-C di pennya dan dia belum bisa menggunakan wireless charging seperti di tablet kelas menengah atas. Saat kami coba memang pen ini sangat mumpuni untuk menggambar. Tentunya ini berkat pressure levelnya yang membuat kita bisa mengatur tebal tipisnya goresan tergantung seberapa kuat kita nekan ke layar. Nah, saat kami coba tarik garis dengan cepat terlihat juga kalau delay-nya ini minim. Nah, kalau dipakai buat gambar memang masih ada delay-nya, tapi masih bisa lah buat gambar-gambar. Di Redmi Pad Pro ini juga terdapat aplikasi khusus untuk menggambar dari Xiaomi yang namanya Mi Canvas. Untuk pemula yang baru mau belajar menggambar pakai tablet, Redmi Pad Pro ini tentunya akan cocok banget, terutama dari segi harganya ya. Nah, pen ini dijual dengan harga 699.000. Perpaduan pen dan tablet tentunya masih di bawah 5 juta nih ya. Jadi kalau emang tujuannya untuk menggambar di tablet dengan budget di bawah 5 juta, ini adalah salah satu opsi terbaik yang bisa kalian pilih. Tentunya perpaduan Redmi Pad Pro dengan stylusnya yang khusus tadi, ya ada palm rejection-nya. Pasti kalau udah buat gambar itu selalu ada palm rejection-nya. Nah, untuk keyboardnya, keyboard case tepatnya ya, ini seperti ini bentuknya ya. Cukup ringkas karena nggak ada trackpad di sini. Koneksinya udah pakai Bluetooth dan punya baterai 210 mAh yang bisa di-charge pakai USB-C juga. Baterai diklaim bisa bertahan 59 jam dipakai terus-menerus. Tombol keyboardnya ini cukup nyaman ya buat ngetik. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti nulis skrip, nulis artikel, atau bikin PowerPoint, Redmi Pad Pro plus keyboardnya ini sudah sangat mencukupi lah ya. Untuk backlit di sini belum ada dan wajar karena ini keyboardnya kelas yang terjangkau. Dan untuk harganya keyboard case ini dijual dengan harga yang sama dengan stylusnya di 699.000 juga. Jadi kalau kalian mengincar full set ya, keyboard plus stylusnya tadi, kalian butuh menyiapkan budget ekstra sekitar 1,4 juta rupiah. Dan ini sebetulnya masih terbilang harga yang pantas untuk kemampuan yang ditawarkan. Oke, hasil benchmark sekarang. Untuk hasil benchmark cenderung mirip dengan Poco Pad kemarin sih. Di beberapa benchmark memang lebih rendah, tapi perbedaannya sebenarnya nggak signifikan lah, cuma angka tipis-tipis doang bedanya. Jadi kita langsung ke gaming aja, gimana? Ya, banyak dari kalian yang minta kita nyobain game-game yang selain dari yang udah pernah kita coba. Oke, kita akan coba beberapa game yang kalian minta nih ya. Kalau untuk game standar, pengujian kami itu performanya mirip-mirip aja lah sama Poco Pad, nggak jauh beda. Genshin udah bisa dilibas dengan setting high 60 dengan frame rate di kisaran 30-45 fps. Rankingnya juga sama, B di sini ya. Sayangnya, beberapa game seperti Real Racing, Subway Surfer itu juga masih sama, belum sejalan di atas 60 fps. Nah, sekarang kita masuk ke Wuthering Waves. Iya ya, WUWA ya. Kita coba di setting low 60 fps. Frame rate cukup lancar nih di 30-an fps. Sesekali bisa drop ke 20-an fps, tapi overall udah cukup nyaman lah buat dimainkan. Di video ini kami menguji game ini di versi 1.2 ya. Sebelum versi ini performanya lebih buruk lagi dan nggak nyaman untuk dimainkan. Tapi ternyata semakin diupdate, performa gamingnya jadi makin baik. Lanjut untuk Honkai Star Rail. Di SoC kelas menengah seperti ini, pemain memang cenderung harus memperhatikan detail setting grafis. Mau pilih visual bagus atau FPS yang tinggi. Berhubung ini game turn based, menurut kami sebaiknya lebih fokus ke setting visual aja lah ya. Kita pilih preset high dan FPS-nya kita setel di 60 fps. Skenario terberat adalah saat traveling sebetulnya. Frame rate-nya itu bisa berjalan di kisaran 25-30 fps saja. Masih cukup playable. Toh kita nggak berantem di sini kan. Nah, saat battle, nah bebannya lebih ringan malah. Jadi bisa dapat 30-40 fps di sini. Jadi overall SoC ini masih sanggup jalan game dengan lancar dan kualitas gambarnya juga oke di sini. Oke, kita lanjut ke ZZZ.
atau Triple Z atau ya udahlah Zenless Zone Zero. Untuk game ini ternyata masih bisa jalan lancar dengan setting rata kanan. Presetnya di high dan semua efek kita pentokin ya. Game bisa jalan di kisaran 30 sampai 35 fps. Masih mencukupi untuk game seberat ini. Lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Redmi Pad Pro di kondisi yang ideal menggunakan lampu studio. Kalau lampunya seperti ini, saya bilang hasilnya udah bagus banget sih. Nah, kalau yang ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Redmi Pad Pro kalau lampu studionya saya matikan. Lampu yang saya pakai itu cuma lampu dari atas saja. Ini untuk menggambarkan kondisi yang lebih umum, karena kan nggak semua dari kalian punya lampu studio yang besar seperti ini ya. Nah, kalau lampunya dari atas doang, hasilnya seperti ini. Kalau saya bilang sih udah cukup bagus ya. Detailnya masih dapat dan frame rate-nya masih terjaga di sekitar 30 fps. Belum terlihat patah-patah videonya. Nice. Kalau urusan mikrofon, suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Redmi Pad Pro. Nah, kalau menurut kalian gimana kualitas suaranya? Kalau menurut saya pribadi sih, suaranya udah cukup jelas, tapi saya sedikit berharap input levelnya bisa dinaikin sedikit. Karena saat saya putar videonya, itu tuh suara saya terdengar agak pelan, mesti di volume yang agak tinggi, baru suara saya kedengaran jelas. Ini sih masalah input level aja sih. Oh ya, buat kalian yang suka nanya kalau dipakai video call bisa gue tekan di background nggak? Nah, ini saya udah cobain ya. Kalau kita pakai Google Meet, ini bisa ya. Dan pilihannya udah banyak banget. Mau pakai blur bisa, mau pakai gambar macam-macam juga bisa. Mau pakai gambar kita sendiri juga bisa. Nah, ini saya juga coba di Zoom, dan ternyata di Zoom juga bisa ya ganti-ganti background. Cuman opsinya nggak sebanyak di Google Meet tadi. Kita cuma bisa ganti background jadi blur, atau pakai gambar kita sendiri aja. Oke, mungkin sekian aja tes kameranya Redmi Pad Pro. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk YouTube offline video playback, kita bisa dapat di sini 29 jam 23 menit. Di bagian ini entah kenapa bedanya cukup signifikan ketimbang Pocopad yang dapatnya di 24 jam. Tuningan performa di Redmi Pad Pro ini terasa lebih baik untuk baterai ya. Mungkin karena beda software, beda OS, atau beda updatean, bisa jadi. Kita nggak tahu. Nah, kemudian untuk YouTube streaming, selama setengah jam baterainya turun 2%. Untuk mainan TikTok, selama setengah jam baterai turun di 3%. Genshin Impact, baterai berkurang sekitar 11% dalam 30 menit. Lalu untuk charging ya, dari 0 sampai 50% butuh waktu 58 menit atau hampir 1 jam. Lalu untuk dari 0 sampai penuh butuh 1 jam 55 menit. Bukan yang super cepat, tapi nggak yang bisa dibilang ini lambat lelet banget ya. Mengingat ini baterai 10.000 mAh dan chargernya 33 watt. Jadi ini hasil yang masih bisa dibilang lumayan oke lah, mirip-mirip seperti ngecas laptop. Lalu untuk Netflix, Wi-Fi-nya udah L1, udah support streaming sampai Full HD, dan Dolby Vision memang didukung di tablet yang satu ini. Spatial audio juga tersedia. Ini menggunakan quad speaker dengan Dolby Atmos. Untuk YouTube streaming sampai 4K 60, sayangnya HDR nggak ada di sini ya. Unik ya, tablet ini masih mendukung Dolby Vision, tapi tidak mendukung standar HDR yang lain. Apakah bisa untuk aplikasi Office? Bisa dong, mau install Office beneran juga bisa. Lihat nih, Office 365 dari Microsoft, kan ada di Play Store. Iya, tablet ini kan punya Google Play Store untuk install aplikasi. Tentunya kalau mau gratis ada Google Drive dan Docs. Ini Google Sheet ya untuk tabel-tabel dan grafik-grafik ya. Lalu untuk presentasi ada Google Slides. Bisa loh buat gantinya PowerPoint. Dan ingat, ini gratis, ada di Play Store. Bisa pakai mouse nggak? Bisa dong. Tadi kan udah pakai mouse untuk aplikasi Sheet dan Slide ya. Kita bisa pakai mouse wireless yang Bluetooth seperti ini. Nggak perlu mouse yang spesial. Selama mouse-nya bisa pakai Bluetooth, tinggal pairing ke tabletnya aja, langsung bisa dipakai. Mau pakai mouse yang model kabel, kami sih pakai USB hub seperti ini ya. Lalu pasang mouse ke USB hub, beres tuh, bisa dipakai dengan mudah. Mau browsing, scrolling, bisa semuanya. Nah, USB hub seperti ini juga bisa dipakai untuk nambahin storage via USB drive. Tapi kalau pasang hard disk harus pakai hub yang ada powernya ya. Mau gambar yang serius bisa nggak? Bisa banget. Ini bisa install Clip Studio Paint, aplikasi yang udah kelas profesional dari Google Play Store. Mau menggambar seperti Illustrator nggak ada masalah, kan stylusnya udah punya 4096 pressure level. Jadi bisa detail banget nih gambar-gambarnya. Fitur palm rejection tentunya berfungsi di aplikasi profesional seperti ini. Aman kok buat yang maunya buat gambar-gambar, aman banget. Kalau untuk anak, apakah tablet ini punya parental control? Aman. Kan ini punya Google Services, jadi parental control jelas ada. Orang tua bahkan bisa ngatur lama tablet dipakai, aplikasi apa yang boleh atau enggak, serta mantau aplikasi apa yang digunakan si anak. Bahkan mau buat akun resmi Google sebagai anak dan gak nipu umur bisa kalau pakai ini. Jadi emang karena dia punya Google Play Store, fungsinya jadi banyak segudang. Dan tentunya aplikasinya aman.
Oke, untuk harga tabletnya SRP-nya ada di kisaran 4.299.000. Tapi saat video ini dibuat, kami melihat harganya bisa sedikit lebih rendah dari ini. Jadi sebelum beli baiknya cek-cek dulu harga pasarannya ya. Ya, semoga Xiaomi juga nanti ada promo bundling dengan pen dan keyboard case-nya. Nah, itu kalian harus cek banget. Kita masuk langsung ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tablet ini Wi-Fi only, tidak mendukung konektivitas seluler. Jadi, kalau butuh terhubung ke internet, butuh ketersediaan Wi-Fi tentunya, atau ya di-connect ke smartphone kalian. Ya, via Wi-Fi juga sih. Nah, kemudian aksesoris Redmi Keyboard dan Redmi Smart Pen. Sayangnya ini bukan bagian dari paket penjualan yang basicnya. Jadi, kalau dibutuhkan harus dibeli terpisah. Kemudian, dukungan untuk gaming frame rate tinggi itu masih agak kurang. Refresh rate layarnya akan turun ke 60 Hz saat kita menjalankan game ya. Setidaknya saat pengujian kami lakukan. Kalau nanti ada update terus bisa ngelepas itu ya bagus gitu. Lalu sedikit berharap kita ya bahwa Redmi Pad ini support USB 3 atau support display output gitu. Karena dari grup Xiaomi sudah pernah ada yang tabletnya itu bisa display out di kelas harga yang mirip-mirip lah ya. Terakhir soal speaker. Walaupun suaranya emang lantang, tapi sedikit berharap kualitas suaranya bisa lebih baik lagi. Atau harapan kami bisa ditingkatkan lagi lewat software update mungkin biar agak rapihan dikit lah. Nah, dari hal yang kami suka ya, pertama performanya ini mumpuni lah untuk berbagai kebutuhan. SoC Snapdragon 7S Gen 2 ini bukan SoC kaleng-kaleng, bukan. Layarnya ini juga besar di 12,1 inci dengan refresh rate sampai 120 Hz. Ini harusnya dipadukan dengan stylusnya akan cocok buat yang gambar-gambar. Biasanya nyari layar besar ini yang suka gambar-gambar nih soalnya ya. Kemudian dia udah kuat speaker. Jadi speaker 4 dan lantang seperti kita bahas tadi. Kemudian dia punya slot micro SD. Jadi kita bisa nambah kapasitas storage di tablet yang satu ini. Lalu daya tahan baterainya ini luar biasa sih sebetulnya untuk sebuah tablet berukuran layar besar seperti ini ya. Kemudian RAM dan storage-nya udah cukup besar di 8GB RAM dan 256GB untuk storage-nya. Masih banyak pesaing yang RAM dan storage-nya lebih kecil dari ini. Untuk fitur interconnectivity ini juga tersedia di sini. Bisa untuk pengendalian smartphone berbasis HyperOS yang udah support fitur tersebut langsung dari layar tablet ini. Kemudian HyperOS yang digunakan ini terbilang relatif bersih. Selain itu juga udah langsung pakai basis Android 14. Dan yang terpenting adalah support stylus dan keyboard case yang mumpuni tadi. Ya jelas, ini merupakan upgrade paling signifikan dibandingkan Redmi Pad sebelumnya. Akhir kata, rasanya sih mudah banget ya buat kami merekomendasikan tablet ini kalau yang kalian cari memang sebuah tablet di budget 4 jutaan. Jarang ada tablet selain keluarga Xiaomi yang punya kelengkapan seperti ini. Performa kencang, support stylus dan keyboard, dan punya layar besar, baterai juga awet ini. Saran kami kalau kalian penasaran sama tablet ini, coba aja mampir ke offline store-nya Xiaomi yang paling dekat dengan kalian dan pastikan dulu apakah tablet ini sudah cocok untuk kalian. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.